Karena sesungguhnya orang yang pertama kali terancam dengan neraka bukan pezina dan bukan pemilau khamr, tetapi orang yang terancam untuk masuk ke neraka adalah orang yang berilmu, orang yang menyampaikan ilmu yang biasanya kita sebut dengan ustadz. Dan orang yang terancam yang kedua dengan neraka adalah orang yang senantiasa datang ke kajian, mengembara dari satu ilmu kepada ilmu yang lainnya. Kenapa mereka terancam dengan neraka? Ketika mereka tidak mengikhlaskan niat mereka, ketika mereka berkumpul semata-mata ridhanya Allah. Karena orang yang pertama kali mencicipi api neraka yaitu adalah mujahid yang salah niat. Dan kemudian yang terancam yang kedua yaitu adalah mereka para thalabatul ilmi, orang yang mencari ilmu. Ketika mereka datang ke setiap majelis ilmu tidak mereka niatkan karena Allah, maka mereka pun terancam dengan neraka. Karena sesungguhnya kita mengetahui Rasulullah bersabda, inna awalan nasi yubda yaumal qiyamah salasah. Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya kelak pada waktu hari kiamat itu ada tiga. Si mujahid yang salah niat ketika dia berjihad bukan karena Allah, orang yang menyampaikan ilmu, dan orang yang mencari ilmu ketika mereka niatkan bukan karena Allah, tetapi mereka niatkan supaya mereka mendapatkan kedudukan dan status pujian manusia. Dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah, tapi sedekahnya itu disebabkan mereka ingin mendapatkan pujian manusia. Inilah yang menjadikan kita khawatir bahwasanya seorang ustadz tidak ada jaminan masuk surga. Sebagaimana pula orang yang mengkaji ilmu, orang yang mengembara dari satu ilmu, dari satu majelis ke majelis berikutnya, mereka itu pun akan terancam dengan neraka kalau mereka melalaikan perkara yang pokok di dalam pusaran jiwa, yaitu adalah masalah niat. Semoga kita yang menyampaikan dan orang yang berkumpul pada majelis ini adalah semata-mata kita berkumpul untuk mencari keridhaan Allah. Bukan karena ini anjam untuk bertemu, bukan karena di rumah tidak ada acara, bukan karena di rumah ada konflik dengan pasangan kemudian kabur ke sini, tetapi memang betul-betul kita tetapi kemudian kita memang berkumpul semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, karena kita paham majelis ilmu salah satu majelis yang paling Allah cintai di atas muka bumi ini, dan Allah menjaga niat kita insya Allah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebenarnya ketika kita menyebut kata penyesalan, maka selalu berkonotasi bahwasanya penyesalan itu dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Kalau kemudian kita mengetahui biasanya kita menyesal ketika nilai ujian tidak sebagaimana yang kita rencanakan. Kita biasanya menyesal, yaitu adalah ketika kita merencanakan banyak proyek, tetapi ternyata proyek itu lepas dari tangan kita. Biasanya kalau disebut kata penyesalan, yaitu adalah dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Tapi tahukah kita, ada perkara penyesalan yang pasti kita akan dapatkan, yang mana apabila kita ini tidak mengenal tentang sifatnya dunia. Karena ternyata bahwasanya dunia yang kita tinggal di dalamnya, maka berkewajiban kita untuk mengetahui tentang dunia yang kita tinggal di dalamnya, karena sesungguhnya tidak ada penipu yang paling ulung di atas muka bumi ini kecuali adalah dunia. Makanya Allah menyampaikan dalam salah satu ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Karena sesungguhnya dunia dengan syaitan itu berkolaborasi untuk menipu manusia supaya mereka menyimpang dari jalan kebenaran dan supaya mereka terperosok di dalam neraka. Inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan malam kali ini, kita harus mengenal dan kita harus berkenalan dengan dunia supaya kemudian kita tidak tertipu dengan pesona dunia. Karena tidak ada perkara yang paling cepat bersolek menutupi kekurangan dan aibnya kecuali adalah dunia. Dan kita sebagai pelakon dalam kehidupan, naif rasanya kalau kita menjadi pelakon kehidupan tetapi tidak mengenal dunia, sebagaimana yang dijelaskan oleh kitabullah dan sunnah. Itu sebagaimana ketika kita membeli mobil, tetapi kita tidak ngerti tentang mobil, tetapi memberanikan diri membeli mobil yang sangat mahal, padahal mobil itu second, karena kita tidak ngerti ilmunya. Itu sebagaimana kita memberanikan diri untuk beli batu akik yang harganya mahal, padahal kita tidak ngerti tentang batu akik. Akhirnya kita beli, kita sangka batu akik, padahal permen. Ketika kita letakkan di atas meja, dikerubutin sama semut, karena itu adalah fox, bukan kemudian batu akik. Jadi disitulah kita akhirnya harus mengerti bagaimana tentang dunia.
Karena ternyata ketika kita tinggal di dunia, maka kita harus mengerti tentang karakternya dunia. Orang yang tidak paham tentang mobil akan menyesal ketika dia membeli mobil tanpa ilmu. Orang yang membeli batu akik akan menyesal ketika dia membeli batu akik tanpa ilmu. Sama pula, orang itu akan menyesal ketika hidup di dunia, tetapi dia tidak mengenal bagaimana sifatnya dunia dan karakteristiknya dunia, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitabullah dan sunnah. Nah, inilah yang menjadikan kita, karena kita memahami pemain sinetron itu harus membaca skrip supaya tahu arahnya sinetron. Maka kita yang menjadi pelakon dalam kehidupan, ketika Allah sudah memberikan amanah kehidupan kepada kita dan memberikan waktu ajal kepada kita, maka kita harus paham dunia, karena kita tidak mau menjadi korban berikutnya dari korban setiap penipuan yang dilakukan oleh dunia. Karena sekali lagi saya katakan, dunia dan setan itu berkolaborasi bagaimana menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus.